Dari Prodi Aquakultur kelas A, makroiktiologi akan menjelaskan modul 1 morfologi, topik 1 morfologi ikan bagian dan bagian-bagiannya. Yang pertama adalah kepala dari mulut sampai dengan tutup insan. Yang kedua adalah badan dari tutup insan sampai pangkal ekor. Yang ketiga adalah ekor dari pangkal ekor sampai ujung ekor. Pertama adalah kepala atau caput dari mulut sampai dengan tutup insan. Yang kedua adalah badan atau usus dari pangkal insang. Bagian kepala terdiri dari mulut atau rima oris dan hidung atau flora nasalis, mata atau organon fiscum, dan tutup insan adalah operculum. Adapun di bagian badan adalah sisik atau skoma, burat sisik atau linea lateralis, sirip punggung atau pinea dorsalis, sirip dubur atau pinea analis, sirip perut atau pinea abdominalis, sirip dada atau pinea pectoralis, dan anus adalah porus urogenitalis, dan terakhir adalah ekor adalah sirip ekor atau pinea caudalis. Setelah mengetahui bagian-bagian tubuh ikan, selanjutnya kita melakukan pengukuran bagian-bagian tubuh ikan. Pertama adalah panjang kepala. Kedua adalah panjang predorsal. Ketiga adalah panjang standar. Keempat adalah panjang total. Adalah panjang sirip punggung. Nomor 6 adalah panjang mocong. Nomor 7 adalah panjang mata. Nomor 8 adalah tinggi tubuh. Nomor 9 adalah lebar minimal panjang ekor. Nomor 10 adalah panjang sirip anus. Nomor 11 adalah panjang batang ekor. Nomor 12 adalah tinggi sirip perut. Nomor 13 adalah panjang sirip dada. Adalah bentuk tubuh, bentuk mulut, dan bentuk ekor. Ikan semadar memiliki bentuk tubuh kompres atau pipih. Untuk bentuk mulut ikan semadar dilihat dari posisinya adalah terminal. Sedangkan bentuk ekor ikan semadar adalah truncat. Gigi ikan semadar ada filiform. Selanjutnya adalah bentuk sisik, jumlah sisik, pewarnaan tubuh. Bentuk sisiknya adalah stenoid. Sedangkan untuk menghitung sisik dengan cara pertama, hitung sisik di atas linea lateralis. Kedua, hitung sisik di linea lateralis. Dan ketiga, hitung sisik di bawah linea lateralis. Untuk pewarnaan kulit ikan semadar adalah melamin atau hitam dan coklat. Topik selanjutnya adalah tulang tambahan pada operculum dan letak sirip perut terhadap sirip dada. Pertama, ini adalah pre-operculum. Ini operculum, suboperculum, membran operculum, dan interoperculum. Letak sisik perut terhadap sisik dada adalah subabdominal karena letak sirip perut sedikit di belakang sirip dada. Topik selanjutnya adalah rumus sirip. Macam-macam sirip dilambangi: 1. Sirip punggung dengan D dorsal. 2. Sirip perut dilambangkan dengan P2 atau pelvin. 3. Sirip dada dilambangkan dengan P1 atau pectoralis. 4. Sirip dubur dilambangkan dengan A atau analis. Untuk jumlah sirip yang keras ditulis dengan tulisan Romawi, sedangkan yang lunak ditulis dengan tulisan Arab. Dan ini adalah contoh penjelasan rumus sirip. Di sirip dada dan sirip ekor lunak, sirip perut keras, sirip punggung dan sirip anus sebagian keras dan sebagian lunak. Topik selanjutnya adalah kelenjar beracun. Ikan semadar memiliki kelenjar beracun di sirip punggung, sirip perut, dan sirip anus. Ini adalah modul 2 taksonomi ikan. Topik 1 klasifikasi ikan dan identifikasi ikan.
Setelah kita mengamati ciri morfologi ikan semadar, selanjutnya kita klasifikasi. Klasifikasi ikan semadar adalah sebagai berikut: Indom, Animalia, Phylum Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Perciformes, famili Sigenidae, genus Siganus, spesies Siganus canaliculatus. Selanjutnya adalah modul 3, anatomi. Topik 1, gambaran umum organ dalam dan sistem digestoria. Saluran pencernaan ikan semadar adalah sebagai berikut. Pertama adalah mulut dan rongga mulut. Kedua adalah kerongkongan. Ketiga adalah lambung. Keempat adalah usus. Dan kelima adalah anus. Dan kelenjar pencernaannya adalah hati dan pankreas. Bisa dilihat di sini terdapat gelembung udara. Selanjutnya adalah sistem respiratorian. Di sini saya akan menjelaskan tentang insan. Pertama adalah lengkungan insang. Kedua adalah tapis insang. Ketiga adalah filamen. Keempat adalah lamela. Selanjutnya adalah sistem sirkulatorian dan sistem optik. Sistem sirkulasi. Darah adalah suatu fluida atau plasma, tempat beberapa bahan terlarut. Darah sebagai tempat eritosites dan leukorites dan substansi lainnya. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, arteri, kapiler, dan vena. Jantung ikan terletak pada ruang perikardial di sebelah posterior insan. Jantung terdiri dari dua ruangan, yaitu atrium yang terdinding tipis dan ventrikel yang berdinding tebal. Sistem optik. Meskipun banyak terdapat modifikasi bentuk maupun struktur mata di antara ikan-ikan, namun pada garis besar dapat dikatakan serupa, sebagaimana vertebrata lainnya. Pada garis besarnya, mata terdiri dari ruang depan atau kornea, iris, lensa, dan dibatasi oleh retina. Pada sebagian ikan, termasuk ikan semadar, letak matanya lateral, satu buah pada masing-masing sisinya. Skolaria dan sistem skeleton. Pada dasarnya, ikan memiliki 3 urat daging, yaitu urat daging bergaris, urat daging licin, dan urat daging jantung. Secara fungsional, urat daging dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu 1 di bawah rangsangan otak atau volutari, ialah urat daging bergaris. 2 tidak di bawah rangsangan otak atau involutaria, ialah urat daging licin dan urat daging jantung. Dari penempelannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu urat daging yang menempel pada rangka dan yang tidak menempel pada rangka. Sistem skeleton adalah pengamatan pada struktur tulang ikan. Tulang ikan umumnya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu bagian abdominal dan kaudal. Yang membedakan dari 2 bagian kelompok itu adalah pada bagian abdominal dan memiliki body cavity, dan selanjutnya bagian-bagian lainnya hampir sama. Selanjutnya adalah sistem urogenitalia dan sistem nervorum centrale. Ikan jantan dicirikan dengan kemampuan ikan untuk menghasilkan gamet jantan, dan ikan betina dicirikan sebagai kemampuan ikan untuk menghasilkan gamet betina. Umumnya, gonad ikan bentuknya memanjang, longitudinal, dan berjumlah 1 pasang, terletak di bawah gelembung renang. Setelah keberadaan telur dan sperma dalam tubuh induk betina dan induk jantan yang siap memijat dibedakan, yakni ikan betina umumnya memiliki alat kelamin berupa lubang, sedangkan ikan jantan berupa tonjolan. Pusat koordinasi saraf terdapat pada otak dan sumsum tulang belakang yang menyampaikan perintah melalui impuls saraf dan dibawa oleh saraf motorik ke organ-organ efektor, dan sebaliknya. Otak akan menerima informasi melalui sinyal-sinyal yang dibawa oleh saraf sensorik dan respon. Otak mempunyai 5 bagian utama, yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, sumsum sambung, dan jembatan saraf. Untuk ikan karnivora selanjutnya adalah hubungan panjang tubuh dengan panjang usus. Usus bervariasi dalam hal panjang dan aktivitas enzim menurut kebiasaan makan. Usus ikan karnivora biasanya pendek dan tinggi aktivitas enzim proteolitiknya, sedangkan usus ikan herbivora biasanya memanjang, berlipat-lipat, dan tinggi aktivitas enzim karbohidrasenya. Panjang usus ikan semadar yang saya amati adalah 2,5 kali dari panjang total tubuhnya. Jadi ikan semadar termasuk dalam jenis herbivora. Kemudian praktikum fisiologi dari